Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fritami Dwi Meila dari kelompok 2 Prodi PGSD 1B ingin mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat dari mata pelajaran Pancasila dengan dosen pengajar Ibu Ramadiana Ikhwan Ningtyari SPD SHMH. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok. Yang pertama, saya sendiri Fritami Dwi Meila. Yang kedua, Halimah. Yang ketiga, Gita Arimbi Pratiwi. Yang keempat, Gusti Ayu Putu Filotriani. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sistematik sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berarti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila Prakemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Rajiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPU PKI meminta untuk dibentuknya Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan Dasar Negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Pri Kebangsaan. Yang kedua, Pri Kemanusiaan. Yang ketiga, Pri Ketuhanan. Yang keempat, Pri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 30 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan, yang kedua, paham negara kelas, dan tiga, paham negara integral. 30 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan, yang kedua, paham negara kelas, dan tiga, paham negara integralistik. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila Prakemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 pada rapat PPKI ditetapkan undang-undang dan presiden beserta wakilnya. Sesudah itu, mulailah mengalami pergolakan politik dalam negeri sebagai berikut. Pembentukan RIS, yang kedua terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950, yang ketiga Pancasila era Orde Lama. Era Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Lama, banyak penyimpangan dalam bidang politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Contoh penyimpangan pada Orde Lama yaitu: yang pertama, ditetapkan Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden. Yang ketiga, konsep Pancasila dibelokkan menjadi konsep Nasakom atau Nasional Agama dan Komunis. Yang keempat adalah Pancasila era Orde Baru. Orde Baru merupakan sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966
sampai 1998. Yang kelima, era reformasi. Reformasi merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi biasanya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Peran Pancasila di era reformasi yaitu yang pertama Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang sosial politik. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, mereka juga harus memahami dengan benar dan menjalankan sebaik-baiknya. Sumber histori, sosiologi politik Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila, terutama bagi kalangan generasi muda, merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat, mereka akan menjadi penentu keberhasilan mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, perlu ditegaskan kembali bahwa secara histori yang tampil sebagai perjuangan dan pendiri bangsa dan negara ini adalah kalangan generasi muda pada zamannya. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tahu, mau, dan mampu mewarisi nilai-nilai histori. Bagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan mengisi kemerdekaan NKRI, termasuk melahirkan konsep Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Sejarah dan penggalian penyusunan dan perumusan Pancasila. Sejarah pembentukan Pancasila dikutip dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Landasan Negara, Ronto 2012, bulan 3. Sejarah terbentuknya Pancasila dimulai dengan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zunbi Tio Sakai, yang pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Dipimpin oleh Dr. Kartoyono Rajimanwedyo Diningrat, BPUPKI memiliki 64 anggota. Dalam merumuskan Pancasila sebagai kebijakan nasional, BPUPKI mengadakan 2 kali pertemuan. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dan ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan gagasannya, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. 9 anggota panitia bertemu pada 2 Juni sampai 9 Juni 1945. Dalam reses terjadi perdebatan antara kelompok nasionalis dengan kelompok pembela syariat Islam. Akhirnya disepakati rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut isinya: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kewarganegaraan yang berpedoman pada hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah para utusan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkat rumusan Pancasila. Pada sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945,
BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan, preambul, atau badan pasal UUD berdasarkan hasil panitia 9. Sebelum rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disetujui, ada perubahan yang dilakukan oleh BPUPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan tersebut berdasarkan laporan utusan Kaigun, Angkatan Laut Jepang, kepada Dr. Andes Muhammad Hatta bahwa daerah non-muslim di kawasan timur Indonesia keberatan dengan sila pertama Pancasila. Isu keberatan dibahas oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Bapak Kasman Singodimejo, dan Bapak Tauko Muhammad. Dari pembicaraan tersebut disepakati untuk mengubah rumusan kebijakan negara menjadi dewa tertinggi, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kewarganegaraan, berpedoman pada hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah para utusan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama. Persisnya, pada 1 Juni 1945. Namun ide tentang filosofi Grundslag belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat. Pancasila menjadi penataran P4 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam lencana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Pancasila juga adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deret kejadian yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa terakhir yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang.
Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada zaman masa lampau berkaitan dengan kehidupan sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melewati suatu masa waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian yang penting merupakan tonggak sejarah perjuangan. Dan dasar negara merupakan alasan atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun untuk berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dan fungsi pemerintah sebagai dasar negara merupakan sumber hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur, yaitu wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan dan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.